memang saudara Rocky ini kalau mengkritisi Bang, siapapun akan menerima. Terlebih mengkritik ada solusi. Tapi kalau menghina, mengadu domba, memfitnah, ya siapapun kita di Republik ini nggak bisa terima. Dan ini adalah pembodohan. Ketika kalian mau mengadu domba Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, nggak akan berhasil. Jadi gimana sih sebenarnya kok bisa ribut sama Rocky Gerung ini? Ya, jadi sebenarnya gini Bang, saya ini Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang memang kita ini memerangi pembodohan, adu domba, ya kan? Karena kita mempunyai visi misi yang jelas. Yang pertama, memupuk persaudaraan antar anak-anak bangsa. Yang kedua, melakukan kepedulian dan kerja nyata untuk masyarakat. Yang ketiga, merawat Pancasila. Jadi kita pun punya suatu semboyan ya, atau semacam quotes gitu di antara kami bahwa kita ini pemilik sah NKRI. Yeah. Kita yang rambut keriting, kita sipit, kita yang Muslim, kita yang Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu, yang aliran kepercayaan, yang dari suku Batak, Padang, NTT, Maluku dan sebagainya lah, Sumatera Barat, ya kan, dari Palembang. Jadi tidak boleh siapapun di negeri ini yang pertama menghina, mengintimidasi, mengadu domba kita sesama anak bangsa. Dan saya lihat waktu itu, saya itu kan reaksi dari saudara Rocky yang selama ini suka menghina. Ya, menghina umpamanya Pak Jokowi dikatakan mohon maaf tolol dan bangsat. Termasuk beberapa senior yang saya lihat, ada yang profesor doktor, orang-orang hebat di Republik ini, ya kan, kalau di TV debat itu dibilang tolol dungu, dan saya lihat kasihan banget gitu loh, mereka kayak hancur hatinya Bang. Dan saya melihat bahwa mereka ini punya keluarga, punya anak cucu, dan rekaman itu kan nggak bisa hilang gitu loh. Nah, dan waktu itu saudara Rocky ini kembali lagi reaksi saya lakukan balasan atas hinaan pada saya sendiri, termasuk juga saya melampiaskan kemarahan dari orang-orang. Jadi terbukti bahwa beberapa senior itu setelah itu menelpon saya, mengucapkan terima kasih dan sebagainya. Dan hampir banyak masyarakat lah dari Indonesia. Walaupun akhirnya saya dihujat, tapi saat ini berbalik. Banyak kalau yang dari komentar itu bahkan mendukung gitu loh. Karena memang saudara Rocky ini kalau mengkritisi Bang, siapapun akan menerima. Terlebih mengkritik ada solusi. Tapi kalau menghina, mengadu domba, memfitnah, ya siapapun kita di Republik ini gak bisa terima. Dan ini adalah pembodohan. Karena sangat merugikan bangsa kita. Terlebih anak cucu kita. Jadi waktu itu sebelum acara kemarin itu di tempatnya Bang Aiman, Rakyat Bersuara, saudara Rocky pernah berhadapan dengan saya di acara diskusi atau debat ILC-nya Bang Karni Ilyas. Dan di situ dia kabur. Dia kabur karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Jadi waktu itu dia memfitnah Pak Jokowi akan menguasai IKN bersama Mas Gibran dan cucunya Yan Etes. Ini kan aneh Bang. Anak kecil masih usia 10 tahun lah mungkin kan, dikatakan akan menguasai IKN. Terus yang kedua, dia mengatakan bahwa Pak Jokowi ini iri hati sama Bu Mega dan Pak SBY. Karena setelah purna tugas, Pak SBY dan Bu Mega ini mempunyai partai politik. Ya, makanya Pak Jokowi ini iri hati dan mau ngambil alih PDIP dan Golkar. Ya. Terus saya tanya dong ke saudara Rocky, ini kan berarti kan dia fitnah nih Bang. Nggak ada dasar asumsi pun nggak ada gitu loh, ya kan? Saya tanya ke saudara Rocky, saya bilang, Bung Rocky, Anda ini paranormal atau Tuhan? Kok Anda bisa mengetahui suasana batin orang gitu loh, Pak Jokowi iri hati, senang, atau lagi galau gitu loh.
Dan yang kedua, dia bisa mengetahui kejadian yang akan datang gitu loh. Iya. Dia nggak bisa jawab. Waktu saya tanya begitu, ada beberapa menit dia nggak bisa jawab. Setelah itu dia berdiri, dia kabur Bang, sambil dia bilang saya onderdil. Jadi ini kan harusnya kamu jawab dong gitu loh. Jangan pengecut lah, masa kabur gitu loh. Dan kaburnya bukan di sekitar situ, kabur langsung pulang Bang. Ya mungkin dia takut juga kali ya, mau saya kejar dia Bang. Tapi saya waktu itu enggak, saya masih kontrol. Saya bilang, Rocky, Oh itu di ELC ya? ELC. Terus Bang Karni Elias bagaimana reaksi? Bang Karni juga sempat sewot gitu loh. Bang Karni bilang, udah biarin, udah kabur itu katanya begitu. Dan itu ada senior juga Bang, kayak ada saya lupa ya, profesor doktor siapa gitu ada. Elias Rashid. Bukan. Ada beberapa yang senior yang kami masih on air dan dia pulang. Dan dia yang bikin ribut lah, bikin kacau lah ini barang. Nah, setelah itu baru yang acara Aiman. Waktu kami awal pembukaan di Aiman itu berlima. Saya, ada saudara Ciko Hakim, ada saudara Emmanuel Ebenezer, terus Gis sama ada yang dari PKS kawan satu. Nah, kita berdebat dulu. Rocky datang telat. Waktu dia datang, dia duduk. Saya begini sama dia Bang, saya begini kan. Dia nggak senyum, nggak balas. Jadi ini orang dendam gini kalau aku lihat kan. Karena peristiwa di ELC, Bu. Karena mungkin dia kabur dari ELC itu. Saya nggak tahu juga, tapi intinya itu. Dan waktu awal, hanya kan kemarin saya lihat Bang Aiman mungkin salah ini ya. Memang ada beberapa yang benar, hanya dia bilang saya yang memulai. Tapi sebenarnya Rocky yang memulai Bang. Jadi saya tegur gitu dia nggak jawab. Ya, saya oke lah, nggak ada masalah. Setelah itu giliran dia bicara. Setelah itu dia bicara bahwa kami ini ada di sini 2 narsum yang penjilat dan hidupnya menyakitkan. Nah itu dulu Bang. Jadi waktu dia ngomong begitu, saya udah tahu bahwa 2 narsum ini kan paling saya sama Emmanuel Ebenezer. Kalau si Noel mungkin dia diam aja kan. Ya kalau saya tahu lah itu ditujukan 2 orang kan, salah satunya saya gitu loh. Saya bilang sama Rocky, saya bilang, saudara Rocky, kamu lihat muka saya. Muka saya ini bersinar cerah dan hidup kami bahagia. Bukan seperti Anda, seperti pecundang yang bujangan lampu. Ya kan. Nah, tapi Bang Aiman bilang saya mulai itu. Jangan menyerang pribadi. Orang dia udah menyerang pribadi duluan. Gitu loh. Dia bilang kami penjilat. Jadi Silver ini reaktif ya. Iya, karena abis itu Bang, setelah itu kan saya mencecar pertanyaan mengenai apa pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi, termasuk korupsinya, ya kan? Kan dia nggak bisa jawab. Dia muter-muter dengan teori filsafat sama teori hukum atau politik yang nggak jelas menurut saya, nggak sesuai dengan tema debat itu Bang. Karena saya tahu dia nggak bakal bisa jawab Bang. Siapapun tokoh yang hebat di Republik ini atas pertanyaan saya yakin juga beberapa kali orang-orang yang katanya hebat. Saya diulang pertanyaan. Ya, mereka nggak bisa menjawab pertanyaan saya apa konstitusi mana atau undang-undang mana, peraturan mana yang dilanggar oleh Presiden Jokowi atau Pak Jokowi melakukan abuse of power. Belum ada yang bisa menjawab itu secara real ya, secara konstitusi. Kan kita bicara bernegara ini kan konstitusi bukan teori politik, teori ekonomi atau teori filsafat dan sebagainya gitu loh. Dia nggak bisa jawab, dia bilang saya bodoh Bang. Ya Bang, saya gini loh Bang. Saya satu orang yang kalau dia bilang penjilat tadi, saya tidak pernah minta jabatan. Tidak minta pernah proyek. Kalau orang bilang, oh memang nggak dikasih, enggak. Saya prioritas kok untuk ada jabatan dan proyek kalau mau gitu loh. Tapi saya punya rezeki dari Tuhan yang tidak perlu ini semua, gitu loh Bang. Dan selain itu perlu itu, dijelaskan kan posisinya sebagai advokat. ya selain advokat, saya juga pebisnis, Ya. ya kan. Bisnis saya cukup lumayan lah Bang. Ada di pertambangan, ada di ekspedisi, forum mobil dan sebagainya.
Dan menurut saya bukan pencari uang receh gitu loh, ya kan? Yang beda lah gitu loh, yang sama yang seperti mungkin mereka gitu loh. Jadi saya merasa sangat terhina bang digituin gitu loh, ya kan? Apalagi bang, gini bang, kalau bilang penjilat, saya ini bang, ketika ada kejadian musibah di Indonesia, mulai dari gempa Poso, ya kan, gempa di NTB, banjir di NTT, banjir di Sulawesi Utara, di Garut, Sumedang, terus ada letusan Gunung Merapi, banjir di Jakarta, kebakaran, ada orang yang tidak bisa berobat diusir rumah sakit, yang hidrosefalus, orang yang nggak bisa mendapat pendidikan layak, ya kan, saya cari beasiswa bang, gitu loh. Bahkan ada pernah bang, bukan hanya mahasiswa dan pelajar, ada satu doktor filsafat yang saya cari pendanaan untuk dia ambil doktornya di Jerman. Ini tokoh nasional juga bang, yang sering di TV, ya saya nggak usah sebut nama, dan juga punya lembaga penelitian. Saya cariin 200 juta untuk dia ambil doktor. Ini doktor real bang, dan benar-benar menguasai filsafat gitu, ya. Dan juga banyak hal bang, seperti ya akhirnya saya harus bicara, ya kan, kayak pembangunan masjid, gereja, terus kemarin COVID itu kelenteng, termasuk vihara, kami bantu sembako, ya kan. Terus ada pedagang kecil yang berdagang dipalak-palakin oleh oknum, ormas, oknum preman, kami bantu bang, gitu loh. Termasuk advokasi hampir di seluruh Indonesia bang, dan juga para TKI, TKW yang meninggal, yang mendapat kasus hukum di luar, kami bantu, gitu loh bang, ya kan. Dan banyak hal bang, termasuk ya orang bilang saya, kampusnya di Ruko, ya bang, padahal ijazah saya resmi, alumninya juga banyak orang-orang hebat di situ bang. Ada politisi, ada jenderal, ada pengacara gitu loh. Dan ya saya juga sekarang lagi ambil S2 gitu, resmi gitu loh. Dan saya bantu kampus yang bermasalah bang, di internal. Ada 3 kampus, di Bogor 1, ya, di di Jakarta tuh ada 2 kampus bang, yang ribut mau diambil alih sama orang lain. Saya bantu bang. Ada 1 kampus di Sunter, sama 1 kampus di Senayan. Ini kampus terkenal, yang mereka ribut antar yayasannya lah sama pengelolanya. Terus kalau yang di Bogor itu 1 kampus terkenal juga bang, yang saya bantu karena mereka ribut internal antara fakultas hukumnya. Dan abang tahu nggak bang, yang saya ini koordinator pengacaranya bang. Saya mengkoordinir Profesor Doktor S2 juga. Ketika kita diam tidak bersikap, radikal ini dan pemecah belah bangsa ini akan tumbuh susah. Makanya kemarin saya apresiasi ya sama Kasat, mantan Kasat itu yang Pak Dudung. Wah, hebat itu. Yang orang berani meletakkan mempertaruhkan jabatan bangsa. Terus Pak Jokowi membubarkan ormas-ormas radikal. Itu bang. Hanya memang yang saya bilang tadi, Pak Jokowi ini kasihan ya bang, difitnah segala macam loh. Padahal ini orang kerja berjuang untuk rakyat, tapi beliau nggak mau balas bang. Gitu. Harusnya kalau menurut saya Pak Jokowi lapor masuk semua nih bang. Nggak ada lu bilang nggak ada hukum, nggak bisa. Hanya Pak Jokowi nggak mau lapor aja. Kan yang lapor kan orang lain gitu loh bang. Nah kan ini kan delik aduan gitu loh. Hanya ini yang orang kadang-kadang nggak bisa, makanya dengan seenaknya dia mencaci. Bukan bilang lu mencaci presiden apa. Bukan, ini Pak Jokowi nggak mau lapor aja. Iya. Jadi makanya saya bilang tadi, Pak Jokowi ini diadu domba dengan, ya kan? Tapi nggak bisa bang, mereka memaksulkan. Ya ini memang Tuhan udah kasih jalan bang. Jadi ini kan kalian hanya manusia yang receh, yang menurut saya pecundang lah bang, orang-orang ini bang, gitu loh. Karena
kalau nggak pecundang, nggak receh bang, mereka harus punya bukti yang kuat. Ya kan, kalau memang Pak Jokowi melanggar ini, melanggar itu, gitu. Dan apabila mereka ada dapat, saya akan di barisan mereka. Kalau Pak Jokowi ini nggak benar. Nah, sampai saat ini kita lihat kan bukan hanya Pak Jokowi yang diserang, kan sekarang orang bilang, oh ini sama Pak Prabowo baik-baik aja aja gimana? Orang Pak Prabowo kalian bilang jalannya kayak babi kok waktu itu. Loh iya harus fair, iya kan? Nggak bisa juga kita nutupin karena saya sudah di Pak Prabowo juga sebagai wakil ketua TKN, saya mau lembut-lembutin nggak bisa, gitu loh, ya kan? Jadi hanya saya harus katakan kepada mereka bahwa ketika kalian mau mengadu domba Pak Jokowi dengan berhasil, karena apa? Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini mempunyai visi, misi, gagasan, hati dan pikiran yang sama untuk memajukan Indonesia sebagai negara yang maju, bukan negara yang gagal. Nah, ini dulu bang. Dan akhirnya mereka dari lawan politik yang begitu 2014-2019 begitu fight-nya cukup keras bang. Tapi karena mempunyai jiwa besar yang sama dua orang ini, mereka akhirnya sekarang chemistry-nya nyatu, bahkan solid dan juga saling sayang dan saling jatuh cinta. Saya kepengen kembali. Eman kan cerita di sini. Dia bilang, bang, atau saya undang dia ke sini. Ya. Dan itu dia ungkapkan di dalam video kita ada. Bahwa sebenarnya apa yang terjadi saat break itu lebih dahsyat lagi dari apa yang on air kan gitu. Ya. Jadi waktu break itu, waktu cerita dengan Aiman itu, Ya, setelah waktu saya kan gini kan, Rocky kan bilang saya penjilat. Saya balikin lagi ke dia bang, menghardik dengan keras. Memang di situ kelihatan kemarahan saya. Tapi kan ini saat break ya? Ya, nggak yang sebelum break nih, masuk break. Ya. Dan itu kan saya membalas apa kata-kata dia ke banyak orang termasuk saya, bang. Ya kan? Reaksi kan berarti saya aksi karena melihat dia dulu gitu loh, ya kan? Nah, setelah itu dia pucet bang, ketakutan sekali. Ya, saya harus ngomong bahwa dia ciut banget gitu. Tapi nggak berapa lama dia jalan ke daerah mahasiswa itu, bang. Si Rocky ini kayak anak kecil bang, dia begini bang, loncat begini-begini. Jadi kalau orang bilang dia cool, enggak. Dia sempat kayak orang latihan bela diri gitu ya? Ya sama seperti waktu kita kecil bang. Kalau mau berantem kan kita silat tuh main tembak. Tahu pernah pukul di sini jatuh, ya kan? Ini kan kita di kecil kan begitu. Katanya Rocky kan dan dua kan? Ya dan dua. Tapi waktu itu saya datang nyamperin dia. Saya bilang, kau mau berantem beneran kan dia gini. Di situ itu saat break ya? Saat break, nggak di syuting kan. Nah, dia diam langsung, oh enggak gini kan, bang lah katanya gini. Terus saya balik, tahu nggak? Dia manipulatif bang ini orang. Dia bilang saya pukul dia, gitu loh. Dan saya nggak pukul dia gitu, ya kan? Iya. Ya mungkin waktu itu adalah begini sedikit bang, ya towel gini lah. Iya. Ya. Tapi kan kalau kena towel tangan segede itu kan sakit juga. Ya bukan saya bilang saya jagoan bang. Mungkin mereka berdua atau berempat lah bang, ya kan. Masih sanggup lah bang. Saya masih ya saya juga kalau dia bilang dia dan dua, saya ini juga saya ini bela diri juga bang gitu. Dan kalau abang mungkin lihat ya udahlah saya nggak usah cerita. Dan saya juga latih fitness gitu loh. Masih cukup lah bang. Artinya kalau secara fisik. Ya, tapi janganlah kan. Enggak. Kan Rocky kan badannya lebih kecil jauh. Ya, terus saya juga nggak tahu si Ciko datang nyerang saya. Saya bingung ini apa gitu loh. Urusannya saya sama Ciko ini nggak ada. Tapi apa dia stres atau lagi sakau kayak apa saya nggak tahu lah. Pokoknya saya nggak tahu dia serang saya terus wah gitu bang. Saya hanya ngomong begini, saya bilang Ciko, ya kan? Habis ini saya pastikan kita berantem di luar. Kau jangan kabur. Dan saya lihat dia
pucat bang, lemes. Oh gitu. Dia duduk terus kok gini sama saya bang. Gue bilang wah ini kawan-kawan. Jadi lucu gitu loh. Saya bilang ya kalau lu memang laki-laki ya udah kita terusin di luar gitu. Kalau tapi kan enggak. Ya kan kalau laki-laki kan begitu bang. Iya. Tapi ya akhirnya memang kita damai lah aja. Saya pikir udah selesai. Tapi sekarang kan udah nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya kan, hanya maksud saya bang, saya akan tetap bersuara, tetap akan bersikap agar Indonesia ini, bangsa kita ini, anak cucu kita gak gampang diadu domba atau dibodohin oleh orang-orang yang menurut saya yang stres dan pecundang lah pasti. Karena ya masa kita membenci orang hampir 10 tahun bang, ngapain aja hidup lu gitu loh bang. Ya kan, sedangkan yang saya lihat itu Presiden Jokowi,